Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sandiwara bayi yang sempat dilaporkan hilang dan diculik akhirnya terkuak. Korban ternyata dibunuh oleh ayah kandungnya, lalu jasadnya dibuang ke aliran sungai. Meski Lebaran sudah lewat, harga pangan di pasar tradisional Kota Semarang masih mahal. Ratusan pelajar meriahkan Hari Pendidikan Nasional dengan ragam tarian tradisional yang syarat makna. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Brebes mendukung penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang baru akan dimulai pada 2024 mendatang. Sebagai wujud dukungannya, Pemkab Brebes menandatangani deklarasi dukungan penerapan kurikulum Merdeka. Dan Semarang, karena semuanya adalah hasil dari Peringatan Hari Pendidikan Nasional dijadikan momentum untuk mendukung rencana penerapan kurikulum Merdeka Belajar tahun ajaran 2024. Hal itu disampaikan PJ Bupati Brebes usai upacara di alun-alun Brebes. Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk memperbanyak kegiatan di luar kelas. Nah, saya tugasnya pada pendidikan untuk membuat kreasi-kreasi baru, untuk membuka ruang bagi para pelajar kita untuk berkarya sebanyak-banyaknya, berinovasi sebanyak-banyaknya yang ada di kelas, yang ada di alam. Alam ini kan sangat luar biasa potensinya. Galilah dari situ dan kembangkan untuk pengembangan diri pribadi dan juga untuk membantu pemerintah ini agar ke depan jauh lebih baik lagi. Jika kurikulum Merdeka Belajar berjalan, diprediksi mampu meningkatkan minat belajar. Apalagi ada program hybrid yang menyasar anak-anak yang putus sekolah. Ini akan mampu meningkatkan dari lama harapan sekolah dan rata-rata harapan sekolah. Terbukti nanti sebentar lagi kita akan launching kelas hybrid ya. Saat ini pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar baru berjalan 60% untuk tingkat sekolah dasar dan 80% untuk tingkat sekolah menengah pertama. Kurikulum Merdeka Belajar akan mengganti kurikulum 13. Nantinya pengembangan minat dan bakat siswa jadi fokus utama dalam kurikulum baru. Kita lebih membebaskan kepada bakat minat siswa, kemudian kepada peran serta peserta didik, dan bisa mengedepankan prinsip kolaboratif kerjasama antar siswa dan pemahaman guru terhadap perbedaan karakteristik peserta didik. Kini sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dalam proses pendaftaran, sehingga implementasi kurikulum baru bisa berlangsung serentak di seluruh sekolah pada 2024 mendatang. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Guna menerapkan disiplin waktu, seluruh guru di Kabupaten Semarang wajib menggunakan jam tangan. Terobosan ini mulai dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hardiknas 2 Mei 2023. Ada yang berbeda dari upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Usai upacara, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang memberikan dan memakaikan jam tangan kepada seluruh guru yang hadir. Pemberian jam tangan ini bukan karena guru-guru di Kabupaten Semarang kurang disiplin, namun sebagai pedoman untuk lebih menghargai waktu, terutama dalam mendidik murid di sekolah. Artinya semua guru itu kalau sudah jam 7 harus sudah di sekolah masing-masing. Walaupun tidak memakai jam tangan, tapi Bapak dan Ibu guru kami melakukan di Dinas Pendidikan ini semua harus disiplin. Program memakai jam tangan untuk guru, terobosan dari Koordinator Wilayah Kecamatan Suruh, selanjutnya akan dilakukan serentak di Kabupaten Semarang. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang akan mengeluarkan surat edaran untuk seluruh tenaga pendidik wajib menggunakan jam tangan. Namun perlu dikaji ulang, apakah jam tangan berkolerasi terhadap kedisiplinan guru dalam mengatur waktu? Jangan sampai pemberian jam tangan hanya sebagai gimmick di Hari Pendidikan Nasional. Yulanti melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hari Pendidikan Nasional dirayakan dengan menunjukkan kebolehan para pelajar berlenggak-lenggok. Di Kabupaten Semarang, ratusan pelajar mengikuti tari masal keprajuritan. Lalu di Kabupaten Banyumas, pelajar SMP menari kuda lumping di alun-alun kota.
Lebih dari 500 prajurit cilik tengah bersiap untuk bertempur di medan perang. Seperti inilah keseruan tarian keprajuritan yang dilakukan sejumlah murid sekolah di Kabupaten Semarang. Tarian massal ini adalah bagian dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Selain untuk meramaikan Hari Pendidikan, tarian keprajuritan bertujuan untuk melestarikan budaya. Tarian yang berkembang di abad ke-18 ini menceritakan tokoh pejuang pembela rakyat yang membebaskan warga dari penjajahan. Tak heran tarian ini dilengkapi dengan properti pedang dan tameng. Salah satunya untuk melestarikan. Ini adalah tari keprajuritan ini dilaksanakan di semua satuan pendidikan, baik di satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama di Kabupaten Semarang untuk mengikuti. Ya, ini penyelenggara ini kan sungguh sangat luar biasa. Salah satu peserta pun senang bisa menampilkan tari keprajuritan yang telah ia pelajari sejak duduk di bangku kelas 3 SD. Sudah latihan prajuritan sejak kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ini kelas berapa? 6. Kelas 6. Sudah 3 tahun? Sudah. Sering main ya? Sering. Jadi nggak ada kesulitan ya? Nggak. Asiknya apa sih, Dek, main tari prajuritan ini apa? Lagunya asik. Asik. Gerakannya juga asik. Tak hanya di Kabupaten Semarang, tarian massal sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional juga digelar di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. 250 siswa SMP Negeri 1 Lumbir menari tarian tradisional kuda lumping di alun-alun kota. Dengan luas, ratusan siswa menari dengan mengusung tema kerukunan bangsa. Uniknya, kuda lumping yang dipakai para siswa adalah hasil karya mereka yang terbuat dari kardus bekas. Kesenian-kesenian daerah mulai ditinggalkan, kami coba masukkan ke dalam kurikulum sekolah dan anak-anak insya Allah antusias, dan ini juga memanfaatkan dari bahan-bahan bekas, terutama dari kardus, mereka buat sendiri, desain sendiri di sekolah gitu. Jadi mereka punya kreativitas ternyata, alhamdulillah gitu. Tarian tradisional menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Tentu tujuannya agar generasi mendatang tak melupakan kesenian tradisional di tengah perkembangan dunia yang semakin modern. Yulianto dan Mardianto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Banyumas. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.